Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri. Saya Ajeng Widya selaku moderator dalam materi kali ini. Lalu ada dua pembicara diantaranya yaitu Saya Fiona Bila Azalea selaku pembicara. Dan saya, Matsal, sebagai pembicara juga. dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang mengapa lebih mudah mengingat wajah orang daripada nama. Terkadang kalau kita kenalan sama orang baru nih, beberapa menit kemudian kita lupa namanya. Tapi saat papasan di lain waktu, walaupun lupa namanya, kita tetap ingat wajahnya. Kalau menurut Matsal, gimana nih pendapatnya tentang hal tersebut? Kalau saya nih, sering ngalamin kejadian itu, biasanya kita cenderung tidak fokus pada nama seseorang saat pertama kali berkenalan. Nah, tanpa kita sadari, kita sebenarnya lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penampilan saat berkenalan dengan orang lain. Kalau pendapat Fiona, gimana nih? Sering ngalamin juga nggak? Sering, terkadang kita tidak percaya diri saat berkenalan dengan orang lain dan berusaha untuk berbicara dengan lebih sopan, atau mencoba untuk memulai bahan pembicaraan tertentu. Tak hanya itu, ada pun sebagian orang yang cenderung terlalu berusaha untuk memuji orang yang baru kita kenal. Meskipun sebenarnya bertujuan untuk berbuat baik pada lawan bicara, namun hal-hal ini juga ternyata bisa membuat kita langsung lupa dengan nama orang yang baru saja kita kenal ini. Oh, jadi gitu ya. Kita cenderung lebih susah mengingat nama karena tidak fokus. Selain itu, nama tidak memiliki kata pengganti. Misalnya pulpen, bisa kita sebut ballpoint, pena, ataupun alat tulis dan hampir semua orang pasti tahu. Tetapi nama tidak dapat digantikan dengan kata lain. Boleh tolong jelaskan alasan kenapa ya kita lebih mudah mengingat wajah? Nah, hal ini berhubungan dengan bagaimana cara otak manusia bekerja. Cara kita mempersepsikan wajah berbeda dengan cara kita mempersepsikan benda. Kita mengenali wajah dengan melihatnya secara keseluruhan. Nah, tidak seperti benda lain yang bisa kita persepsikan dengan melihatnya secara sekilas. Selain itu juga wajah seseorang lebih mudah diingat karena otak bekerja lebih baik ketika melalui visual recognition. Bagian otak kita yang bertugas menyerap informasi visual jumlahnya lebih banyak daripada indera lainnya. Bahkan di otak kita ada bagian khusus untuk mengenali wajah, yaitu fusiform face area. Gak jarang kita lihat visual wajah meskipun tidak ada, contohnya di awan atau batu. Jadi gitu ya. Sekarang jadi paham kenapa lebih mudah mengingat wajah. Lalu kenapa kita sulit mengingat nama? Karena nama merupakan kumpulan huruf acak dan tidak punya cara khusus untuk diingat. Melupakan nama sama seperti melupakan satu kata yang kita tahu kata tersebut tersebut tetapi tidak mampu mengucapkannya. Nah, akhirnya ada hal yang lebih melekat ketimbang sebuah nama, yaitu gambaran nyata, misalnya wajah. Namun, ada beberapa situasi orang yang kesulitan mengenali wajah. Sebenarnya kondisi seperti apa itu? Prosopagnosia. Prosopagnosia adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengenali wajah orang lain. Nah, bahkan wajah diri sendiri. Mereka hanya mampu mengenali orang-orang dengan informasi yang terdapat pada wajah orang-orang tersebut, seperti tanda lahir, kumis, maupun bentuk rambut. Nah, keadaan ini biasanya disebabkan oleh kerusakan otak akut. Namun, beberapa bukti terkini menunjukkan adanya pengaruh faktor keturunan. Oh, jadi begitu ya. Kan tadi Masal udah jelasin nih kenapa kita sulit ingat nama orang dan kondisi dari penderita prosopagnosia. Kalau dari Fiona, ada strategi atau tips khusus nggak nih biar kita bisa lebih mudah mengingat nama dan wajah orang? Memperbaiki kemampuan mengingat. Langkah pertama dalam mengingat nama adalah berkonsentrasi saat seseorang menyebut namanya kepada Anda. Selain itu, kaitkanlah nama tersebut secara visual kepada suatu benda yang pelafalannya mengingatkan pada nama itu. Kaitkan pula dengan tampilan orang itu. Setelahnya, kita harus mengulang lagi ingatan itu sesaat setelah pertama kali bertemu. Contohnya, ketika bertemu seseorang bernama Hazel di suatu tempat. Fokuslah. Lalu, kaitkan nama itu dengan sebuah gambar. Mungkin nama Hazel mengingatkan kita pada kue coklat. Lalu, hubungkan pula tampilan Hazel yang mirip dengan penggambaran itu.
Misalnya, Hazel memiliki rambut berwarna coklat seperti kue coklat. Nah, setelah ini coba diingat berulang-ulang. Wah, ide bagus nih. Menghubungkan nama dengan hal-hal yang tidak asing dengan kita. Mungkin dari Matsal ada tips juga. Kita lebih gampang mengingat apa pekerjaan seseorang dibandingkan namanya, karena pekerjaan langsung terkait dengan informasi yang sudah dikenal otak. Contohnya nih, jika kita bertemu guru bernama Putri, nah maka kita akan lebih ingat profesinya sebagai guru. Karena selain tampilannya, kita juga sudah punya gambaran-gambaran di otak tentang guru dan pendidikan, yang membuat kita lebih mudah mengaitkannya dengan tampilan fisik. Sementara nama Putri pada dasarnya tidak ada asosiasi berupa gambar di otak. Makasih banyak buat Matsal sama Fiona yang udah ngasih tips and triknya. Sepertinya kita sudah sampai di akhir obrolan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.